Shalom jemaat Simanti sisi nilai semuanya. Shalom. Saya percaya dan yakin kita semua diberkati Tuhan hingga pada saat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Buat lawatan Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami bersyukur Tuhan Yesus. Atas setiap kasih-Mu Tuhan Yesus selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus pada saat ini. Setiap kami pribadi kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Biarpun ya Tuhan ibadah kami terpisah ya Tuhan Yesus, tapi kami yakin Bapa Engkau hadir ya Tuhan Yesus di tengah-tengah kami Bapa. Di setiap pribadi kami masing-masing Tuhan Yesus, Engkau ada Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada saat Bapa kami datang ya Tuhan Yesus, membawa ke setiap ujian kehidupan kami yang kami datang pada siang Tuhan. Ya Tuhan, Engkau melawati kami Bapa. Engkau selalu Tuhan Yesus menuntut setiap langkah hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penolongan Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan menyenangkan kami. Kami mau Tuhan meninggikan Engkau Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan Yesus ya Tuhan Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Oh haleluya, sikaraya basi. Sandara basi karaya basi. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Kita mulai nama Tuhan. Mau berkati untuk ibadah kami Bapa pada saat ini Bapa. Haleluya Bapa. Haleluya. Bila kami berfokus kepada-Mu Tuhan Yesus. Pada saat kami menaikkan pujian kami Bapa, kami bisa berfokus kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Menyerahkan ibadah kami Bapa dalam tangan pengasihan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Bersama-sama orang percaya kita katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Oke saudara, mari kita angkat pujian kita dalam Tuhan. Kita katakan kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Mari kita naikkan pujian syukur kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Kasih
betapa baiknya Tuhan Engkau dalam hidup kami. Oh haleluya, tak sedetik pun ya Tuhan Yesus Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Bahkan setiap perjalanan hidup kami Tuhan Yesus, Engkau ada ya Tuhan bersama kami Tuhan. Sekalipun kami ya Tuhan Yesus lari pada jalan-Mu Tuhan, Tuhan mari Engkau Tuhan meluruskan kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau menegur setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus, terima kasih buat kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan Yesus, kami ada ya Tuhan Yesus. Itu sebab karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh haleluya Tuhan Yesus, oh haleluya Tuhan, oh haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan dengan setiap keluarga kami Tuhan yang ada dimanapun berada Tuhan Yesus, baik di dalam Malaysia ini Bapa, baik di luar dari Malaysia ataupun yang ada di Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati keluarga kami Bapa, demi pribadi lepas pribadi mereka Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau memelihara mereka Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan kesehatan ya Tuhan Yesus, berikan pemulihan Tuhan Yesus kepada kedua orang tua kami Bapa ya Tuhan Yesus, terlebihnya Tuhan Yesus buat setiap Tuhan apapun menjadi Tuhan planning dalam keluarga kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Biar setiap mendengar live streaming ini Tuhan Yesus, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan Yesus, yang membutuhkan penghiburan Tuhan Engkau berikan penghiburan ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, yang membutuhkan sukacita Tuhan Engkau berikan sukacita Bapa, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus dengan gilir kuasa darah Yesus. Oh haleluya Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus hingga pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini setia Tuhan pujian penyembahan kami Bapa, doa dan seru kami Bapa ke dalam tangan penasihat. Kami serahkan Bapa sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan penasihat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih buat hadirat Tuhan pada saat ini yang melengkapi setiap hati dan pemikiran kami. Biar Tuhan kami terus berjalan Tuhan Yesus sesuai dengan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Ini Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang telah itu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama orang percaya kita katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak Tuhan, terberkati oleh pujian dan penyembahan kita, amin. Pagi hari ini saya akan menyampaikan dua pengumuman untuk kita. Yang pertama, kita masih ibadah online seperti biasa. Mari kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah online kita dan mengajak semua kawan-kawan kita. Yang kedua, bagi kita yang mau mengumpulkan persembahan kepuluhan, kita boleh memberikan kepada pelayan-pelayan yang ada di tempat masing-masing dan juga ketua-ketua komsel yang ada di dekat kita. Itu aja pengumuman untuk kita pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Pada saat hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan masih memberikan kita waktu dan nafas kehidupan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saudaraku, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat, penyertaan-Mu, penjagaanmu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam firman-Mu ada kekuatan Bapa, ada pengharapan yang pasti yang kami dapatkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berfirmanlah Engkau Tuhan buat kami setiap pribadi pas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya saudaraku, haleluya. Bulan ini saudaraku atau hari ini menjadi masih suasana Paskah ya. Jadi kita akan membahas firman Tuhan tentang Paskah. Yang saya seringkan firman Tuhan yaitu tentang bersyukur dan bertindak. Bersyukur adalah gaya hidup orang Kristen, yaitu gaya hidup pengikut Kristus. Dalam keadaan apapun saudaraku, kita harus bersyukur.
dalam keadaan kekurangan ataupun kelimpahan, sakit, sehat, kurus, gemuk, tinggi, pendek, rambut keriting, rambut lurus, dalam keadaan lapar, haus, kenyang, sedih, bangga, bahagia, kecewa, sakit hati, patah hati, gagal, sukses, galau, kecewa, terpuruk, putus asa, dalam lembah kekelaman, ditipu, dibohongi, difitnah, direndahkan, dikucilkan, di PHK atau diberhentikan kerja, belum punya kerja atau masih punya kerja, kita harus bersyukur. Kenapa saudaraku kita harus bersyukur? Karena kita masih diberi Tuhan nafas kehidupan, dan Tuhan masih bekerja untuk kebaikan saya dan juga kebaikan saudara. Dan bersyukur adalah kehendak Tuhan. Karena di dalam bersyukur ada mukjizat yang kita alami, ada kekuatan yang baru yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Tentang bersyukur, mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Begini firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya, bagi kita, saudaraku. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang saya sebutkan tadi, saudaraku, banyak lagi keadaan-keadaan manusia di dunia ini, bukan hanya itu saja. Itu hanya contoh kecil, saudaraku. Apapun yang menjadi keadaan kita saat hari ini, saudaraku, mari bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan, karena di sana kita temukan kekuatan yang baru, mukjizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, saudaraku, adalah bersyukur karena kita adalah ciptaan yang paling mulia daripada setiap ciptaan Tuhan. Kita terjadi, kita ada, kita lahir ke dunia ini karena ide Tuhan, bukan asal-asalan, saudaraku. Mari kita baca dalam Mazmur 139 ayat 14 sampai 16. Mazmur 139 ayat 14 sampai yang ke-16. Begini firman Tuhan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Perhatikan yang ayat 16, saudaraku. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saudaraku, mata Tuhan telah tertuju bagi saya dan juga bagi saudara ketika kita bakal menjadi anak. Belum menjadi anak, saudaraku, istilahnya semacam belum kita ada sesuatu apapun yang terbentuk daripada setiap anggota tubuh kita. Tuhan telah memperhatikan kita, saudaraku. Luar biasa dan ajaibnya rencana kuasa Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku. Jadi, saudaraku, kita ini terjadi bukan karena asal jadi. Kita ada saat hari ini bukan asal-asalan, sebab ciptaan Tuhan bukan asal-asalan, saudaraku. Apalagi kita adalah ciptaan yang paling mulia daripada ciptaan Tuhan yang lainnya. Walaupun berbeda-beda cerita kita, ya, contohnya tentang anak yang tidak diinginkan orang tua, ataupun
anak yang di luar daripada hubungan suami istri. Saudaraku, kalau ada sebegitu di kalangan kita, percayalah saudaraku, pandangan Tuhan tidak akan merubah sedikit pun tentang kamu. Tuhan tetap mengasihimu saudaraku. Percayalah kepada Tuhan. Oh haleluya. Betapa dahsyatnya Tuhan saudaraku. Dia tidak memandang rendah sedikit pun orang-orang yang terlahir, yang tidak diinginkan hadir di tengah-tengah suatu keluarga yang utuh. Dan yang ketiga saudaraku, bersyukur punya Tuhan yang rela mati bagi saya dan saudara. Saudaraku, orang-orang yang tidak mengenal kasih di dalam Tuhan, kematian Tuhan adalah suatu kebodohan. Tetapi di dalam Kristen, bagi saya dan saudara yang telah mengenal kasih Tuhan, kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan adalah membawa keselamatan bagi saya dan juga bagi saudara. Dia rela mati, bukan karena dosanya, bukan karena perbuatannya, tetapi karena menanggung setiap dosa saya dan juga saudara, agar kita selamat saudaraku. Apa tujuan Tuhan? Dia rela menjadi dosa. Yang tidak mengenal dosa, dia rela menjadi dosa saudaraku. Apa tujuan Tuhan melakukan dan berkarya sebegitu besar buat saya dan saudara? Tujuan Tuhan menebus hidup kita adalah Dia tidak mau surga tanpa saya dan juga saudara. Makanya Allah merelakan anaknya satu-satunya, anaknya yang tunggal, turun ke dunia ini untuk menebus hidup kita, untuk menjemput kekasih-kekasihnya Tuhan. Amin. Saya dan saudara adalah kekasih Tuhan. Makanya dia rela memberikan kasih itu kepada kita saudaraku. Karena kita adalah kekasih Tuhan, untuk bersama dengan kekasih kita nantinya di surga saudaraku. Luar biasa Tuhan. Hebat. Apakah saudara pernah merasa tidak layak di hadapan Tuhan? Ketahuilah saudaraku, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal menebus hidup kita, yaitu untuk melayakkan saya dan saudara. Apakah saudara merasa, dosaku besar Tuhan? Dan ketahuilah saudaraku, besar dosamu, tetapi kasih Tuhan yang terlebih besar daripada setiap dosa kita saudaraku. Dan karena kematian Tuhan telah melayakkan kita. Jadi saudaraku, jangan pernah lagi merasakan saya tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan telah melayakkan kita saudaraku. Dia telah membayar lunas setiap dosa kita. Dia tidak berhutang lagi saudaraku. Kita tidak berhutang lagi. Dia telah membayar lunas setiap dosa perbuatan kita saudaraku. Jadi bersyukurlah saat hari ini. Walau seberat apapun masalah di dalam kehidupan kita pribadi pas pribadi, tetapi kita hidup saat ini, sekarang ini adalah di dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang berarti ketika kita tidak layak lagi untuk dikasihi, tetapi oleh karena kasih karunia itu, kita dilayakkan kembali saudara. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, sebesar apapun yang menjadi bebanmu, bawa kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan setiap keluh kesahmu saudara. Haleluya, haleluya. Jadi ada saya ambil cerita dari Alkitab tentang perjalanan bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan dahulu kepada nenek. Perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel diperbudak oleh orang Mesir, yaitu
oleh Raja Firaun, jeritan mereka telah sampai kepada Tuhan. Jadi Tuhan berinisiatif untuk membawa keluar mereka daripada Mesir menuju ke tanah perjanjian itu yang dipimpin oleh Nabi Musa, saudaraku. Jadi ketika mereka, proses perjalanan mereka ketika keluar daripada tanah Mesir ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan, banyak tuh kejadian-kejadian dan mukjizat-mukjizat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel, yaitu tentang ketika mereka menyeberangi laut Teberau. Mukjizat Tuhan terjadi di sana, saudaraku. Bangsa Israel boleh berjalan melalui laut Teberau itu di tanah yang kering. Tetapi ketika orang Firaun mengejar mereka, mereka telah habis dilenyapkan di laut itu, saudaraku. Ketika mereka ingin lagi membujuk bangsa Israel untuk kembali lagi ke tanah mereka, yaitu tanah Mesir. Jadi saudaraku, mereka lolos dari kejaran, yaitu kejaran orang-orang Firaun. Dan ketika mereka lagi melanjutkan perjalanan mereka itu, bangsa Israel, mereka haus dan Tuhan mengadakan mata air daripada batu, saudaraku. Dan ketika mereka lapar ingin makan roti, Tuhan menurunkan mana. Dan ketika bangsa Israel ingin makan daging, Tuhan mendatangkan burung puyuh, saudaraku. Mukjizat-mukjizat Tuhan dinyatakan bagi mereka. Tetapi hati mereka menyimpang, saudaraku, ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima ke-10 firman Tuhan. Ketika Musa lama tidak turun, mereka tunggu di bawah, saudaraku, tidak turun daripada Gunung Sinai itu. Mereka berkata kepada Harun, yaitu abang daripada Musa, agar Harun membentuk suatu patung daripada anak lembu emas, dan itu yang akan mereka sembah sebagai Allah mereka. Kita buka firman Tuhan dalam Keluaran 32 ayat 3 sampai 4. Keluaran 32 ayat 3 sampai 4. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Perhatikan, saudaraku, ayat yang keempat mulai daripada yang perkatakan firman Tuhan, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau kita perhatikan tadi cerita tentang keluarnya daripada Mesir, itu adalah inisiatif Tuhan yang dipimpin oleh Musa. Makanya bisa Israel keluar daripada Mesir. Tetapi setelah mereka keluar dari Mesir, Israel membentuk suatu patung, yaitu anak lembu emas, dan mereka berkata, ini yang membawa mereka, patung itu yang membawa mereka keluar daripada Mesir. Dan dengan perbuatan bangsa pilihan Tuhan, demikian saudaraku, Tuhan murka kepada mereka, karena itu adalah penyembahan yang berhala. Dan mereka kata bahwa patung itu yang membawa mereka keluar daripada Mesir. Tuhan murka atas mereka, saudaraku. Makanya Tuhan menghukum bangsa Israel selama 40 tahun berputar di padang gurun. Kita buka firman Tuhan dalam Bilangan 32 ayat 13. Bilangan 32 ayat 13 begini firman Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel,
sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Ayat ke-11 kita baca saudaraku, Bilangan 32 ayat yang ke-11 biar jelas. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Perhatikan saudaraku, ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan maunya kita mengikut Dia sepenuh hati kita. Jangan ada Allah lain di dalam hidup kita saudaraku, seperti perbuatan bangsa Israel ini. Bagaimana mereka mereka sudah mengalami banyak mukjizat-mukjizat, tetapi ketika menunggu Musa turun daripada gunung Sinai, mereka sudah menyimpang daripada jalan Tuhan. Mereka tidak mengikuti Tuhan sepenuh hati mereka. Jadi saudaraku, apa yang berhala di dalam dirimu saat hari ini? Apakah itu handphone kamu saudara gunakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Dan apapun ceritakan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Apa benda-benda yang berhala? Apakah saudara menyembah Tuhan selain daripada Tuhan Yesus? Pada saat hari ini serahkan kepada Tuhan. Mari syukuri atas kehidupan kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada saya dan saudara. Lepaskan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan, saudaraku. Kita harus mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kita. Lihat, seperti bangsa Israel, Tuhan telah murka atas perbuatan mereka yang telah menduakan Tuhan, tidak mengikut Tuhan Yesus sepenuh hati mereka. Dan pada saat hari ini biarlah cerita bangsa Israel menjadi pengalaman buat kita, saudaraku. Tetapi walaupun demikian, saudaraku, Tuhan menghukum bangsa Israel 40 tahun lamanya di padang gurun, tetapi Tuhan tetap menyertai mereka. Nyatanya setelah 40 tahun mereka boleh sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, saudaraku. Jadi saat hari ini, saudaraku, apakah perjalanan kita seperti bangsa Israel yang berputar-putar tiada kemajuan iman kita? Selama 40 tahun bangsa Israel berputar di padang gurun. Begitu lamanya, saudaraku. Apakah saudaraku merasakan 1 tahun, 2 tahun berputar tiada kemajuan iman kita? Atau kita sudah sadar dan kita sudah melihat pertolongan Tuhan itu, tapi kita tetap berputar di dalam kesalahan yang sama, tetap melakukan dan jatuh ke dalam dosa yang sama? Mari sampaikan kepada Tuhan saat hari ini. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan kita saat hari ini, orang yang percaya kepada Tuhan, adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih kita, berarti Tuhan sudah menjamin setiap kehidupan kita. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu saat hari ini, nyatakan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Apakah khawatir untuk masa depan? Khawatir untuk pekerjaan? Khawatir apapun itu, saudaraku, sampaikan kepada Tuhan. Tetapi terlebih kita bersyukur kepada Tuhan, karena pada saat hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, saudaraku. Selagi kita bernafas, itu artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki hidup kita kepada Tuhan, saudaraku.
Tuhan telah memilih saya. Tuhan telah memilih saudara. Jadikanlah Tuhan Yesus menjadi pilihan satu-satunya, dan tidak ada Allah lain selain Tuhan. Sebab hanya pilihan inilah yang menjamin kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Untuk itu saudaraku, mari bertindak di dalam Tuhan. Mari nyatakan kuasa Tuhan yang lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini, saudaraku. Sebab Tuhan telah mengalahkan maut. Tuhan yang telah mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Dan ketika Tuhan bangkit, saudaraku, dan di situ kita percaya, kita yang dijadikan menjadi anaknya, Tuhan pun akan membangkitkan kita daripada setiap apa yang menjadi masalah kita saat hari ini, apa yang menjadi yang kita khawatirkan. Kita bangkit, Tuhan akan memulihkan pikiran kita. Ingat saudaraku, Tuhan tidak mau surga itu tanpa kita, tanpa kekasih-kekasihnya. Saya dan saudara adalah kekasih Tuhan. Jadi saudaraku, berbahagialah punya Allah Tuhan. Mari kita mengerjakan keselamatan Tuhan yang Tuhan percayakan buat kita. Kita kerjakan dengan tekun, setia, dan taat. Sekalipun saudaraku, kita tidak bisa beribadah secara fisik, tetapi mari kita antusias melayani Tuhan secara online, yaitu mengikuti ibadah setiap minggunya, saudaraku. Dan pada saat hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita renungkan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang mengubah hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat berterima kasih. Engkau Tuhan telah menjadikan kami Tuhan menjadi ciptaan-Mu yang paling mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan, pada saat hari ini Tuhan, saya berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam pergumulan mereka, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, kuserahkannya ke dalam tangan-Mu. Pulihkan setiap kehidupan mereka. Engkau Tuhan memberikan kepada mereka Tuhan jalan yang terbaik. Kau memberikan kepada mereka Tuhan bersabar, hati yang sabar Tuhan. Ketika Engkau mengatakan berkata tunggu Tuhan, berikan kepada mereka Tuhan kesabaran Tuhan, indah pada waktunya Tuhan. Engkau Tuhan akan menjawab setiap pergumulan mereka Tuhan. Apabila Tuhan mereka Tuhan ada di dalam kehidupan mereka Tuhan yang berhala Yesus, berhala di hadapan-Mu Tuhan, kuserahkan dalam tangan-Mu. Oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan, oleh urapan Tuhan, Tuhan, setiap yang berhala Bapa di dalam kehidupan anak-anak-Mu saat hari ini Tuhan, Engkau Allah yang mengetuk hati pintu mereka, pintu hati pikiran mereka, agar mereka Tuhan terbuka kepada Engkau Yesus, agar mereka Tuhan melepaskan itu Tuhan. Ketika mereka mengikut Engkau, biarlah kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, mengikut Engkau dengan sepenuh hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita.